Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab menjenguk orang sakit berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat ditekankan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Dan inilah pendapat yang lebih benar, sebagaimana pendapat Ibnu Utsaimin yang menyatakan menjenguk orang sakit adalah wajib kifayah. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang orang sakit dan menyatakan, maka mengunjungi orang sakit termasuk ibadah yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, Haqqul muslim 'alal muslimi khamsun, raddus salam, wa 'iyadatul marid, wa itba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atis. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Masuk kepada pembahasan kriteria orang sakit yang wajib dijenguk. Orang-orang dalam kriteria seperti apa saja yang mereka wajib dijenguk? Yang pertama, orang sakit yang mesti dijenguk adalah orang sakit yang sakitnya menghalanginya berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, ada ketentuan bahwa orang sakit yang harus dijenguk adalah yang terbaring di rumahnya atau terbaring di rumah sakit dan tidak bisa keluar rumah. Seorang muslim yang sedang menjenguk orang sakit dianjurkan untuk menghiburnya, meringankan bebannya, dan mendoakan kesembuhannya. Adapun waktu untuk menjenguk orang sakit atau waktu yang pas untuk kita menjenguk orang sakit adalah bervariasi, tergantung perbedaan zaman dan tempat. Terkadang menjenguk orang sakit di malam hari diperbolehkan,
Namun terkadang hal tersebut dapat dihukumi makruh karena mengganggu orang sakit yang sedang ingin beristirahat. Demikian pula pada waktu zuhur, di mana matahari sedang terik dan merupakan waktu yang tepat untuk orang sakit beristirahat. Siogianya kita menghindari waktu-waktu tersebut untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Ketika seseorang menjenguk orang yang sedang sakit, sebaiknya tidak berlama-lama sampai mengganggu waktu istirahatnya. Namun sebaliknya, jika kehadiran orang yang menjenguknya diharapkan oleh orang yang sedang sakit tersebut, bahkan untuk berlama-lama di sampingnya, maka lebih utama memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut, sebagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjenguk Sa'ad bin Mu'adz ketika terkena musibah di hari peperangan Khandaq. Adab menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, niat dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, memberikan perhatian dengan bertanya keadaan orang yang sakit. Dengan kita bertanya keadaan orang yang sakit, maka orang yang sakit tersebut akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh kita. Adapun yang ketiga adalah dengan cara menghibur orang yang sakit dengan memberinya motivasi untuk sembuh. Adapun yang keempat adalah dengan mendoakan orang yang sakit tersebut supaya cepat diangkat penyakitnya dan dijadikan orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, tidak mencela penyakit yang diderita oleh orang yang sakit tersebut, karena pada hakikatnya apa yang kita alami pada saat ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keenam, memperhatikan waktu kapan akan menjenguk orang yang sakit. Jangan sampai kita datang untuk menjenguk, namun di waktu di mana orang sakit tersebut ingin beristirahat. Di sini ada doa untuk menjenguk orang yang sakit agar penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang sakit tersebut bisa pulih dan beraktivitas kembali. Adapun doanya adalah Ya Rabban Nas Adhibil Ba's Ishfi Antas Syafi La Shifaa Illa Shifa'uk Shifaan La Yughadiru Saqaman, yang artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hikmah menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa hikmah ketika kita menjenguk orang yang sakit. Di antara hikmahnya yang pertama adalah mengukuhkan jalinan silaturahmi antara orang yang sehat dengan yang sakit. Adapun yang kedua adalah mengajarkan kesabaran bagi yang sakit dan kearifan bagi yang sehat. Hikmah yang ketiga dari menjenguk orang yang sakit adalah menimbulkan kesadaran untuk selalu mengintrospeksi diri bahwa segala sesuatu dapat menimpa kita dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada saat itu saudara kita yang sedang sakit, namun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bisa saja kita yang sakit. Adapun yang keempat, hikmah dari menjenguk orang yang sakit adalah meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat baik pada saat kita sedang sehat. Dan yang kelima adalah sebagai jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih pembahasan ini kami sampaikan.
dan semoga kita terhindar dari mara bahaya dan penyakit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.